Kalian tahu saya di mana? Saya sedang berada di kota yang maju, namun pemimpinnya ganda. Selamat datang di kota Batam. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alvin Persani dengan NPM 2551077. Saya Revin Pang dengan NPM 2551017. Dan kami dari kelas 2 IMH Prodi Ilmu Hukum. Di sini kami akan menjelaskan mengenai dualisme kepemimpinan di kota Batam yang berpotensi terhadap penyalahgunaan kewenangan di tata ruang. Dan kami buat video ini guna untuk mengetahui apa implikasi terhadap Kota Batam dan apa dampaknya bagi masyarakat. Dan sekaligus video ini juga ditujukan untuk memenuhi klasifikasi ujian tengah semester pelajaran hukum administrasi negara. Jadi, pada tahun 1973, Presiden kita pada saat itu B.J. Habibie melihat potensi yang ada di Kota Batam karena Kota Batam terletak pada Selat Melaka yang merupakan salah satu selat yang paling sibuk di dunia karena berada di dalam zona perdagangan. Oleh karena itu, Presiden Habibie mengeluarkan keputusan Presiden nomor 41 tahun 1973 yang membentuk 3 badan khusus untuk pengendalian, pengusahaan, serta pembinaan daerah industri Pulau Batam yang salah satunya merupakan Otoritas Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam sebagaimana tercantum pada pasal 2 keputusan Presiden tersebut. Pada tahun 98, Indonesia mengalami reformasi besar-besaran, di mana konsep pemerintahan beralih ke konsep desentralisasi yang merupakan konsep pemberian kewenangan dari pemerintah tingkat pusat kepada tingkat daerah atau di bawahnya. Sehubungan dengan hal tersebut, dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan otonomi luas kepada pemerintahan daerah, tingkat kabupaten dan juga kota. Dan juga Batam menjadi kota otonom pada tahun tersebut, yang dimana dikeluarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 99. Lalu pada tahun 2007 dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang mengubah Otorita Batam menjadi BP Batam. Lalu pada tahun 2019, Presiden kita mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang merangkap jabatan Wali Kota Batam dan Kepala BP Batam menjadi satu atau sering disebut dengan ex officio. Setelah kita membahas mengenai analisis kronologis dan juga historis daripada isu ini, yaitu tentang dualisme kepemimpinan di Kota Batam antara BP Batam dan Pemko Batam, sekarang masuklah kita ke dalam inti video, yaitu mengenai analisisnya. Nah, untuk menganalisis daripada kasus ini, kita harus mengetahui dulu bagaimana perspektif kasus ini dalam kacamata hukum administrasi negara Indonesia. Nah, dari sini kita ada 3 pertanyaan yang harus kita berikan. Yang pertama, apakah kewenangannya diatur oleh negara atau tidak? Berdasarkan perspektif HAN atau hukum administrasi negara. Yang pertama, di dalam HAN ataupun dalam hukum manapun kita mengetahui adanya asas legalitas. Bedanya asas legalitas dalam hukum pidana atau nullum delicto nulla poena sine privilegio punali dengan hukum administrasi negara adalah dalam hukum pidana kita menyatakan bahwa setiap aturan atau setiap segala sesuatu yang tidak diatur oleh undang-undang itu adalah diperbolehkan. Sedangkan dalam HAN itu sebaliknya, segala sesuatu yang tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan itu tidak boleh dilakukan oleh pemerintah. Kalau kita periksa lebih lanjut secara yuridis, keduanya memiliki dasar hukum yang jelas. PP Batam berdiri di atas PP nomor 46 tahun 2007 dan juga Undang-Undang nomor 39 tahun 2009. Sedangkan di sisi lain, Pemko atau pemerintah Kota Batam berdiri di atas Undang-Undang nomor 53 tahun 1999 dan juga berdiri di atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Nah, keduanya memiliki dasar hukum yang jelas, wewenang yang jelas. Tapi di sinilah letak masalahnya. Dalam hukum administrasi negara, kita juga mengenal sumber kewenangan, yang dimana dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada atribusi, yaitu kewenangan yang diberikan langsung oleh undang-undang kepada suatu badan pemerintahan. Dan yang kedua, ada delegasi, yaitu pelimpahan kewenangan dari suatu badan kepada badan lainnya secara mengikat dan tertulis. Dan yang ketiga, ada mandat, yaitu penugasan untuk bertindak atas nama pemberi mandat tanpa memindahkan tanggung jawab hukum. Nah, BP Batam menerima kewenangan secara atribusi dari Undang-Undang Kawasan Ekonomi Khusus untuk mengelola kawasan perdagangan bebas. Di sisi lain, pemerintah Kota Batam juga menerima atribusi, namun dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah untuk menjalankan urusan pemerintahan umum. Keduanya sama-sama menerima atribusi.
dari undang-undang yang beda, namun mengelola wilayah yang sama. Disinilah letak masalah struktural, di mana dua atribusi diletakkan dalam satu ruang yang bersamaan. Harapannya adalah sinergi, namun yang terjadi adalah konflik kewenangan, konflik kepentingan. Lalu bagaimana dengan ex officio yang telah ditetapkan oleh Presiden melalui Perpres? Apakah ini sah? Sah karena udah ada dasar hukumnya melalui asas legalitas. Namun harus digarisbawahi bahwa sah secara formal bukan berarti efektif secara substansial. Artinya bagaimana? Peraturan Presiden hanya menyatukan atau menggabungkan kedua jabatan antara Kepala BP dan Wali Kota. Namun, fungsi, lembaga, anggaran, regulasi, dan sebagainya masih punya masing-masing. Artinya apa? Ibaratkan begini, ada dua perusahaan yang dipegang oleh satu orang yang sama, yang dimana perusahaan ini bergerak dalam bidang berbeda, bergerak dalam bidang satu lagi. Nah, di sini letak masalahnya, karena tidak bisa menghindari konflik kewenangan hanya dengan menyatukan jabatan. Asas-asas umum pemerintahan yang baik atau yang sering kita sebut AUPB bukanlah sekedar teori. AUPB telah dikodifikasikan secara resmi melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Jadi, setiap tindakan pemerintah, termasuk penerbitan keputusan, kebijakan, maupun pelaksanaan proyek, harus mencerminkan asas-asas tersebut. Mari kita uji satu-satu. Yang pertama adalah asas kepastian hukum. Simpelnya, asas ini menceritakan bahwa setiap tindakan pemerintah harus memiliki alasan yang jelas, harus memiliki dasar hukum yang jelas. Namun yang terjadi di Batam bagaimana? Terbukti bahwa di Batam terjadi dua konflik kewenangan, yang dimana BP Batam mengeluarkan izin yang berbeda, yaitu Fatwa Planologi, dan juga Pemko Batam yang mengeluarkan izin berbeda, atau disebut dengan IMB, izin mendirikan bangunan, atau yang sekarang disebut dengan PBG. Nah, di sini ada letak kebingungannya, di mana Ombudsman pada tahun 2024 menyatakan bahwa sebanyak 28% warga Batam menyatakan keluhan mereka terkait dengan perizinan yang sangatlah rumit dan juga pengajuan yang sangat ribet karena mereka tidak bisa membedakan izin mana yang dikeluarkan oleh BP, izin mana yang dikeluarkan oleh Pemko Batam. Yang kedua merupakan asas tidak menyalahgunakan wewenang, yang dimana BP Batam diberikan kewenangan untuk mengelola kawasan perdagangan bebas, namun di saat kebijakan seperti proyek Rempang Eco City muncul dan dijalankan tanpa koordinasi yang matang dengan Pemko Batam dan masyarakat setempat, muncullah pertanyaan apakah kewenangan tersebut telah dilaksanakan sesuai tujuan atau hanya investasi semata. Komnas HAM bahkan menyatakan adanya indikasi pelanggaran hak masyarakat Melayu yang telah bermukim secara turun-menurun di kawasan yang kemudian dianggap kawasan strategis oleh BP Batam. Ini adalah sinyal serius yang perlu perhatian dari perspektif HAN. Yang ketiga adalah asas ketidakperpihakan. Simpelnya asas ini menyatakan bahwa setiap tindakan pemerintah tidak boleh memihak salah satu pihak saja, harus rata kepada semuanya. Nah, pada tahun 2020 ada satu kajian literatur administrasi negara yang menyatakan bahwa partisipasi ruang publik di Kota Batam sangatlah rendah dibandingkan kota-kota strategis lainnya seperti Surabaya dan juga Makassar. Dalam hal pembahasan mengenai pengembangan kawasan, forum RTW juga tidak dilibatkan. Hal ini disebabkan oleh rakyat menganggap bahwa itu di luar kewenangan Pemko dan juga DPRD juga menganggap demikian karena BP Batam berada langsung di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian yang tidak memiliki wewenangnya terhadap DPRD. Yang keempat adalah asas keterbukaan atau asas akuntabilitas. Simpelnya asas ini menyatakan bahwa setiap tindakan pemerintah harus ada keterbukaan informasi kepada warga negaranya. Nah, bagaimana faktanya di Kota Batam? Pada tahun 2022 ada laporan dari BPK yang menyatakan bahwa adanya duplikasi penganggaran terhadap proyek antara BP Batam dan juga Pemko Batam. Nah, kasus konkretnya adalah kasus pembangunan drainase di kawasan industri di Batu Ampar, yang dimana drainase ini dikerjakan oleh dua institusi berbeda dengan dua anggaran yang berbeda, padahal proyeknya sama. Hal ini memunculkan rasa kebingungan daripada warga dari kota Batam ini tersendiri, yang dimana hal ini juga membuktikan bagaimana lemahnya mekanisme kontrol keterbukaan terhadap institusi-institusi lembaga negara. Asas yang kelima adalah asas pelayanan yang baik, yang dimana asas ini mewajibkan pemerintah untuk memberikan pelayanan yang tepat waktu, efisien, dan tidak mempersulit warga. Namun, yang terjadi di Batam justru sebaliknya. Permohonan perizinannya justru lambat, tidak konsisten, dan berlapis. Sebagian karena pelaku usaha harus
bernavigasi di antara dua rezim regulasi yang berbeda. Dari kelima asas yang kita jelaskan tadi, sebenarnya ada 3 lagi tambahan menurut Undang-Undang UU-PB pasal 10 ayat 1, yaitu cermat, manfaat, dan juga kepentingan umum. Nah, sebenarnya manfaat dan juga kepentingan umum ini sudah saya jelaskan secara tidak langsung pada bagian kepastian hukum dan juga ketidakberpihakan. Dan untuk yang cermat ini sudah saya jelaskan juga pada bagian akuntabilitas atau keterbukaan, di mana adanya dualisme anggaran atau anggaran yang ganda. Nah, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa persoalan-persoalan di dualisme di kepemimpinan di Kota Batam ini menimbulkan persoalan administrasi yang serius karena ketidakpemenuhannya terhadap syarat-syarat OPB tadi, di mana ada 8 atau setidaknya memenuhi cuma beberapa saja, paling satu atau dua, namun tidak sepenuhnya, paling hanya sebagian, dan ini adalah persoalan serius. Permasalahan terakhir, jika seseorang, baik itu warga, pelaku usaha, maupun komunitas adat, dirugikan oleh tindakan atau kebijakan dari BP Batam maupun pemerintahan Kota Batam, apa yang mereka bisa lakukan secara hukum? Mekanisme uji material. Ini adalah mekanisme yang strategis dan berdampak secara luas. Jika suatu peraturan perundang-undangan dianggap bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan uji material ke Mahkamah Agung untuk peraturan yang dibawa undang-undang seperti peraturan pemerintah maupun peraturan presiden, atau ke Mahkamah Konstitusi untuk pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks Batam, jika ada pihak yang berpendapat bahwa mekanisme ex officio yang diatur di dalam Perpres nomor 62 tahun 2019 itu bertentangan dengan prinsip otonomi daerah yang dijamin oleh UUD 1945 dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, maka jalur mekanisme uji material ini bisa menjadi opsi yang sangat-sangat relevan. Sebagai penutup, sebagaimana yang telah kita lakukan analisis sebelumnya mengenai analisis AUPB, analisis dalam perspektif Han terhadap dualisme kepemimpinan di Kota Batam ini, terlihat begitu jelas bagaimana dualisme di kepemimpinan Kota Batam ini menimbulkan persoalan serius melalui kacamata perspektif Han, yang dimana tidak terpenuhinya asas-asas AUPB dan sebagainya. Lalu sebagai kesimpulan terakhir, terlepas daripada solusi yang telah diberikan sebelumnya, menurut hemat saya pribadi dan juga partner saya yaitu Revin, kami memberikan suatu solusi di mana sebaiknya pemerintah melakukan pertimbangan hukum untuk membentuk suatu naskah akademik sebagai bentuk landasan awal pembentukan RU atau rancangan undang-undang terkait dengan pemisahan atau penggabungan daripada PP Batam dengan Pemko Batam ini lebih jelas, yang dimana membuat satu bentuk joint government atau penyatuan institusi lembaga pemerintahan. Terima kasih, begitu saja video dari saya dan juga kepada saya Revin. Terima kasih semuanya telah menonton. Sampai jumpa kembali.